Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Memento Book Review, dan kali ini saya akan mengulas novel yang mempertanyakan antara kutukan dan cinta, Of Love and Other Demons, karya Gabriel Garcia Marquez. Apa jadinya jika seorang gadis jadi satu-satunya yang selamat dari rabies, tapi bukannya disyukuri, orang-orang malah menganggapnya selamat karena kerasukan? Penasaran kan? Makanya jangan lupa subscribe channel ini, dan tanpa berlama-lama lagi, langsung kita ulas yuk! Gabriel Garcia Marquez, atau yang biasa disapa Gabo, menerbitkan novel ini pertama kali pada tahun 1994 dengan judul asli Del Amor y Otros Demonios dan diterjemahkan ke bahasa Inggris tahun berikutnya oleh Edith Grossman. Buku ini termasuk karya Gabo yang paling pendek ya, hanya 160-200 halaman tergantung cetakan dan terjemahan. Tapi justru syarat akan simbolisme, alegori, dan lirik yang puitis. Yang saya miliki ini adalah terbitan Gramedia tahun 2023 dan diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh sastrawan kita Eka Kurniawan. Ide ceritanya dari kisah nyata yang tertuang dalam kata pengantar buku ini, yaitu pada tahun 1949, biara Santa Clara di Cartagena dipugar karena akan dijadikan hotel. Ruang bawah tanahnya dibuka dan makam-makam di dalamnya dibongkar, di mana kemudian ditemukan sebuah jasad wanita muda dengan rambut kemerahan sepanjang nyaris 22 meter. Gabo yang ketika itu masih berusia 22 tahun adalah seorang wartawan yang ditugaskan meliput pemugaran itu. Dan bayangan tentang jasad dengan rambut yang sangat panjang itu tidak pernah lepas dari imajinasinya. Akhirnya dengan catatan gereja, legenda setempat, dan sejarah yang diulik olehnya, lahirlah novel Of Love and Other Demons ini. Jadi kisahnya sendiri adalah karangannya Gabo, tapi didasarkan pada kejadian nyata. Jika teman-teman cari di internet pun akan ketemu nih berita tentang pemugaran dan jasad dengan rambut yang panjang itu. Novel yang tipis ini berkisah tentang Sierva Maria de Todos Los Angeles yang merupakan anak tunggal. Ayahnya adalah Marquis Ignacio de la Cueva, bangsawan yang sedang merosot. Ibunya bernama Bernarda Cabrera, yang lebih memilih tertarik pada obat-obatan dan kesenangan daripada menjadi seorang ibu. Jadi Sierva praktis dibesarkan oleh para Buddha Afrika di rumahnya yang menanamkan padanya bahasa kepercayaan dan ritual-ritual Afrika. Sierva Maria tumbuh dengan berbicara dalam berbagai bahasa Afrika, mempraktekkan adat istiadat sinkretis, dan tampaknya tidak tersentuh oleh warisan Katoliknya, walaupun dia sebenarnya adalah putri bangsawan Spanyol. Pada ulang tahunnya yang ke-12, dia dan 3 orang lainnya digigit anjing gila. 3 orang itu meninggal karena rabies, sementara Sierva Maria tidak. Akhirnya awalnya ya dia tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit. Tapi ketika perilakunya itu mulai membuat orang-orang di sekitarnya khawatir, rumor akhirnya menyebar bahwa dia kerasukan. Sierva Maria akhirnya dibawa ke biara Santa Clara, bukan untuk mendapatkan penanganan medis ya, tapi untuk eksorsisme, atau bahasa kita sih diruqyah gitu ya. Tapi pendeta yang mengawasi eksorsismenya, Bapak Cayetano de Laura, justru tidak melihat tanda-tanda kerasukan pada diri Sierva Maria. Pendeta yang berhati lembut itu diam-diam suka membaca puisi-puisi cinta, dan ketika bertemu Sierva Maria, beliau justru melihat seorang gadis yang cerdas, rumit, dan terluka. Bukan sebagai orang yang dirasuki iblis. Hubungan mereka akhirnya berkembang semakin jauh dengan sembunyi-sembunyi tentunya. Jadi bagaimana akhirnya hubungan cinta terlarang mereka, dan nasib apa yang menunggu Bapak Cayetano de Laura dan Sierva Maria? Silahkan baca sendiri novelnya karena saya tergoda sekali untuk memberikan spoiler dari novel ini. Untuk gaya bahasa, kalimat-kalimat dalam novel ini seringkali panjang ya, mengalir dan terasa seperti puisi yang tersembunyi dalam bentuk novel. Bahkan saat menggambarkan hal mengerikan seperti penyiksaan, kerasukan, kematian, bahasanya Gabo itu tetap indah dan lembut. Selain itu, gaya bahasa Gabo terkenal dengan realisme magis, di mana hal-hal supranatural dijelaskan dengan cara biasa dan terkesan natural, sehingga pembaca dibuat terus-menerus di antara percaya dan ragu. Kadang novel ini terasa nyata, kadang juga terasa seperti mimpi yang samar.
Ketika membaca novel ini, kita tahu dari awal bahwa Sirva Maria akan mati ya, karena di awal jasadnya ditemukan di kata pengantarnya. Tapi dengan gaya bahasa yang melankolis, Gabo membuat kejadian kematiannya terasa sangat menyedihkan. Narasinya tidak meledak-ledak, tapi pelan, lirih, dan terasa seperti ratapan yang panjang. Untuk alur novel ini maju ya. Di bagian awal memang berlatar ketika jasad Sirva Maria ditemukan. Tapi saya tidak menganggap itu sebagai bagian dari plot. Jadi mulai dari ketika ceritanya dimulai, alurnya maju ketika kita mulai mengikuti kisahnya setelah digigit anjing rabies. Sesekali tiba-tiba membahas masa lalu yang lebih jauh lagi, atau lebih tepatnya sejarah ya, karena memang sudut pandang dalam novel ini sangat khas dan penuh historik. Sudut pandang dalam novel ini adalah orang ketiga serba tahu. Kita diajak oleh narator untuk menyelami segalanya, benar-benar segalanya. Pikiran tokoh, sejarah kota, masa lalu karakter, bahkan perasaan karakter yang belum mereka sadari sendiri. Tapi sudut pandang ini tidak menghakimi ya, justru narasinya penuh simpati terhadap penderitaan manusia. Menurut saya di beberapa bagian kadang terasa terlalu padat, semacam too much information begitu ya. Tapi secara umum sih ini membuat kita benar-benar menyelam dalam atmosfer dan kedalaman ceritanya. Kemudian untuk penokohan dalam novel ini tidak bisa dibilang hitam putih, tapi cukup bisa kita bedakan satu dengan lainnya. Ada tokoh utamanya Sirva Maria sebagai tokoh utama yang sejak kecil diabaikan oleh orang tuanya dan lebih banyak dibesarkan budak Afro-Karibia, sehingga fasih bahasa Afrika dan mengikuti ritual mereka. Dia ini adalah gambaran sosok yang rapuh secara fisik, tapi jiwanya penuh misteri, eksotis, sekaligus polos. Kemudian ada juga Bapak Cayetano de Laura sebagai imam yang awalnya patuh pada gereja, tapi kemudian jatuh cinta pada Sirva Maria. Dia adalah sosok religius, intelektual, tapi memiliki kehendak bebas dan hati yang penuh konflik antara iman dan cinta. Tokoh-tokoh mendukung lain pun dijelaskan dengan baik, seperti Bernarda sebagai ibu yang acuh tak acuh, Ignacio sebagai bangsawan bangkrut yang mempertahankan kehormatannya tapi tidak berdaya di hadapan gereja. Ada juga Dr. Abrenuncio sebagai suara medis dan logis yang tidak didengar, serta Uskup Martin yang melambarkan otoritas gereja dan melihat kasus Sirva Maria ini sebagai ajang untuk menunjukkan kekuatan gereja atas masyarakat. Dalam novel tipis ini ya, Gabo berhasil menciptakan intrik antar tokoh yang padat dan mendalam. Kelebihan dan kekurangannya, menurut saya kelebihan buku ini ada beberapa. Yang pertama adalah gaya bahasa Gabo yang puitis dan penuh metafora, membuat kisahnya jadi lebih besar daripada realitasnya. Yang kedua, simbolismenya kuat sekali, di mana para tokohnya mewakili kekuatan tertentu yang saling berlawanan. Walaupun ini juga menjadi kekurangannya yang nanti akan saya jelaskan. Kemudian kelebihan ketiga, atmosfer historisnya padat, sehingga kita merasa hidup bersama Sirva Maria di Cartagena abad ke-18. Keempat, eksplorasi temanya cukup kompleks dan tidak membosankan, di mana cinta melawan agama dan tahayul melawan rasionalitas, memperkuat konflik dalam ceritanya. Kelima, kisah tragisnya sangat membekas. Endingnya ini adalah hal yang sulit dilupakan ya. Novelnya tipis tapi benar-benar sangat membekas. Kekurangannya sendiri menurut saya ada pada temponya yang lambat dan berat. Kadang terasa too much information, seperti yang tadi saya sebutkan. Dengan deskripsinya yang panjang, detail historis, dan simbolisme, jadi terasa seperti ceritanya itu bertele-tele. Selain itu, beberapa karakter kurang berkembang ya, terutama karakter pendukung yang menjadi satu dimensi saja, hanya berupa simbol dari sesuatu. Tidak bisa disalahkan sih, karena novelnya memang tipis. Jika ingin dieksplorasi semua tokohnya bisa saja jadi sangat tebal. Bagi beberapa pembaca, nuansanya yang tragis dan gelap juga bisa menjadi kekurangan. Walaupun menurut saya jadi kelebihan ya karena saya suka. Tapi tetap saja nuansa tragis itu membuat kita merasa tidak berdaya dan tidak memiliki harapan. Mungkin dalam konteks sastra kuno ini bisa digolongkan sebagai tragedi. Kemudian untuk harga, Novel of Love and Other Demons ini di Shopee Gramedia dihargai 60 ribuan dan di Shopee Togamas dihargai 64 ribu. Beberapa toko lain menjualnya sampai 74 ribu seperti di Gramedia Official Bali. Tapi menurut saya harga 60 ribu itu sangat pantas karena tipis tapi ceritanya padat dan sangat mengena. Kalau dijual di atas 70 ribu atau 80 ribu mungkin berasa terlalu mahal.
Baik, kesimpulannya novel ini cocok bagi pembaca yang suka kisah yang puitis, magis, syarat akan sejarah, dan kisah cinta yang tidak biasa. Di satu sisi saya merasa terhanyut dengan bahasa dan atmosfer khas Gabuh. Setiap kalimatnya itu seperti punya bobot puitis, sehingga saya seakan dibawa ke Kartagena kolonial dengan laut, katedral, pasar budak, bahkan sampai aroma rambut Sierva Maria yang katanya tidak bisa dipotong. Tapi di sisi lain ya, ada rasa sesak dan tragis juga. Karena hubungan Sierva Maria dan Bapak Cayetano adalah kisah cinta yang indah, tapi kita tahu mustahil. Ditelan dogma gereja dan dinginnya orang tua yang gagal merawat anaknya. Jadi setelah saya selesai dan menutup buku ini, rasanya bukan puas ya, tapi justru terasa berbekas pahit. Seperti luka yang sengaja ditinggalkan untuk direnungkan. Demikian review of Love and Other Demands kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika di masa sekarang nih, kalian seperti Sierva Maria, terjebak cinta mustahil, entah karena beda agama atau ditentang orang tua, apa nih yang akan kalian lakukan? Tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Jika kalian suka pembahasan buku yang mendalam seperti ini, jangan lupa like dan share ke teman baca kalian. Di video berikutnya saya akan mengulas buku yang menceritakan perang, di mana kematian rasanya jadi satu-satunya akhir. Jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Kalian juga bisa request buku apa yang ingin saya bahas dan support channel ini lewat link yang ada di deskripsi. Follow juga Instagram @memento.bookreview buat konten kepenulisan dan sneak peek review berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.